Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Asma. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Asma. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Ibu Asma lakukan untuk coaching kita kali ini ya. Oke Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati. Kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya Bu ya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, ada 3. Iya. Yang pertama mendengar yang pertama kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang 3 kompetensi yang ingin saya. Iya, baik Bu. Kemudian pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih yang ingin diobservasi? Iya Bu, yang ingin saya yang lebih spesifik ya Bu ya. Iya. Nanti kalau Ibu amati mengenai mendengarkan aktif. Oke. Kemudian yang satu lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu yang saya rasa yang bisa memiliki kendala saya dalam melakukan coaching itu. Saya rasa itu banyak masalah guna. Mungkin karena dalam mendengar mungkin kurang rasa ya Bu ya. Iya, iya. Oke Bu. Satu lagi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini yang ingin Ibu capai? Bagaimana indikator? Indikator yang ingin saya capai dari coaching ini ya Bu ya, saya ingin coaching bisa mengatasi solusinya sendiri, kemudian dia bisa mengatasi permasalahannya, dan dari sini dan dia dapat menemukan solusi sendiri dengan langkah-langkah yang baik dalam mengatasi masalah. Iya, baik Ibu. Demikian dulu proses diskusi kita kali ini ya Bu, pra observasinya ya. Silahkan Ibu lanjutkan coachingnya terhadap coaching Ibu ya. Terima kasih Bu. Ya, selamat Ibu. Silahkan Ibu lanjutkan. Telah membantu saya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Nurbaiti. Waalaikumsalam Bu Asma. Jadi Bu, sesuai dengan janji kita hari ini ya, kita ada pertemuan untuk sharing masalah yang dihadapi ya Bu ya. Iya, Ibu. Kira-kira Bu, topik apa yang ingin Ibu bahas Bu? Saya ada masalah ini Bu ya. Sebenarnya hampir tiap tahun ya kejadiannya. Jadi ada saja murid ya yang istilahnya tidak mandiri. Sebenarnya dia udah waktunya untuk belajar, tapi ketika dia sampai sekolah dia kemana orang tuanya datang dan pergi dan duduk dia ikut ya. Jadi dia tidak belajar di dalam kelas ya. Jadi kemana orang tuanya keluar dia keluar ya. Kawan-kawannya sementara mulai belajar ya, tapi dia tidak fokus pada belajarannya. Jadi dia fokus ke mana orang tuanya keluar. Oh begitu Bu ya, berarti anak-anak Ibu itu Ibu katakan tadi tidak mandiri Bu ya. Kemanapun orang tuanya ikut, dia Masih ikut. sangat bergantung sekali sama orang tua.
ya. Jadi tujuannya bagaimana nih Bu, anak-anak Ibu supaya anak-anak Ibu bisa mandiri, apa yang bisa Ibu lakukan? Saya sebenarnya menginginkan anak itu bisa duduk sama dengan anak lain, duduk tenang dalam kelas, mengikuti pelajaran, berinteraksi dengan kawan-kawannya, nyaman dengan guru-gurunya, ya. Jadi saya berharap dia bisa mengikuti proses belajar seperti biasa, seperti anak-anak yang lain. Ya. Jadi harapan Ibu, siswa Ibu yang tadi 2 orang Bu ya, Iya, 2 orang ya. bisa seperti anak-anak yang lain. Nah, kalau ini sudah Ibu lakukan ya, apalagi Bu yang ingin Ibu bahas selain yang ini, ada masalah yang lain Bu? Sebenarnya itu Bu yang masalah saya ya, karena itu memang hampir setiap tahun ya, setiap tahun ada saja anak-anak yang seperti itu Bu kasusnya. Ya. Jadi Bu, ini kan dari hasil percakapan kita nanti ya kan, apa yang Ibu harapkan atau apa solusi yang bisa Ibu ambil? Memang semua anak itu beda-beda Bu ya, semua anak itu beda-beda, latar belakang keluarganya juga beda. Ada anak yang memang dia di rumah sendiri, nggak ada abangnya, nggak ada adiknya, karena memang dia jarang, bahkan nggak pernah malah main dengan anak-anak yang lain ya. Jadi ketika dia sekolah dia langsung berinteraksi dengan orang yang ramai ya, guru-guru masih asing bagi dia, lingkungannya masih asing sama dia ya. Jadi ada anak yang seperti itu. Kan ada anak juga yang memang di rumahnya memang dia ada keluarga memang, tapi keluarganya tidak pernah membiarkan dia bermain dengan orang lain. Jadi ketika dia ke sekolah itu terbawa ya, dekat dengan orang tuanya, itu kemana orang tuanya pergi terbawa dari rumah. Seperti itu ya, yang latar belakangnya ya tidak sama. Tapi itu ya Bu ya yang terjadi ya, situasi yang terjadi seperti itu ya, karena anak-anak tidak terbiasa bermain di luar ya. Jadi ketika ke sekolah dia sudah agak canggung ya Bu ya. Dan asing sama dia ya. Jadi sekarang ini Bu ya sudah 2 bulan nih. Iya. Nah, situasi sekarang ini seperti apa Bu? Kalau dilihat perkembangannya sangat hampir dibilang tidak ada perkembangan Bu ya. Sampai kemarin dia ke sekolah dia masih, orang tuanya masih masuk kelas ya. Dia belum mau lepas juga dari orang tuanya, ke papan mau ke depan juga pasti ajak tangan orang tuanya, pegang tangan orang tuanya ya. Jadi belum terlihat dia nyaman dengan pembelajaran dan lingkungan barunya ini. Ya begitu Bu. Seperti itu Bu ya Bu ya. Iya. Berarti dia masih juga seperti yang di rumah Masih ya. seperti dia di rumah ya, kemana orang tuanya ikut ya, orang tuanya keluar dia ikut ya, belum terpengaruh dengan suasana belajar di sekolah itu belum. Oh betul. Belum ya. Jadi situasi yang Ibu harapkan itu seperti apa? Ya, saya ingin anak itu bisa duduk dan nyaman dengan belajar di sekolah, kelasnya ya, berinteraksi dengan anak-anak yang lain ya. Selama ini dia cuma dengan orang tuanya, kita berharap dia di sekolah mau berbicara dengan kawan-kawannya, bermain dengan kawan-kawannya ya, mau ditegur sama ibu guru mau jawab ya, ketika diajak ibu guru dia mau nyaman dengan gurunya. Ini belum Bu ya, harapan kita seperti itu. Dia tidak kemana-mana, orang tuanya ke kamar mandi dia ikut, orang tuanya ketinggalan barangnya di luar dia ikut ya, walaupun sedang proses pembelajaran itu. Betul. Ya. Jadi Bu, supaya hal ini bisa terwujud ya, yang seperti Ibu katakan tadi, tidak mengikuti ibunya, bisa bermain dengan kawan-kawannya, bisa bermain juga dengan guru-gurunya ya. Jadi hal apa yang bisa Ibu lakukan sehingga hal tersebut itu bisa terwujud ya. Mungkin yang bisa saya lakukan ya, yang pertama mungkin saya bisa mengajak orang tuanya berdiskusi ya. Kita diskusi, tukar pikiran dengan orang tuanya, kita bincangkan permasalahan kita, dan terutama sekali orang tuanya kan melihat juga, karena orang tuanya juga di sekolah bagaimana anak di sekolah, antara anak-anak lain bisa bermain dengan sesamanya, anak beliau belum bisa ya. Kita diskusikan dengan orang tuanya,
kita sampaikan, kita minta kerjasama dengan orang tuanya, untuk orang tuanya juga memotivasi anaknya ya, untuk mau bermain dengan kawannya, untuk belajar seperti anak-anak yang lain ya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya lakukan Bu ya, untuk mewujudkan itu ya. Iya. Nah, jadi ini Bu ya, karena kan Ibu bilang tadi melakukan kolaborasi dengan Iya, orang tua ya. Apa yang harus dipersiapkan Bu? Karena kan kadang orang tuanya mungkin hari ini ayahnya yang datang, Iya, iya. tapi besoknya ibunya yang datang. Nih, apa nih yang Ibu persiapkan untuk melakukan diskusi ini Bu, Iya. supaya bermanfaat bagi anak-anaknya? Terima kasih Bu. Biasanya ketika yang mengantar itu biasanya ibu-ibu. Oh, ibu. Mama ya. Dan memang setiap hari harus mamanya yang mengantar ya. Jadi persiapan saya paling saya mempersiapkan apa ya yang saya sampaikan nanti. Jangan nanti saya salah ngomong Bu ya, karena orang tua kan beda-beda Bu ya. Kita ngomongnya baik, mungkin nanti dia menangkapnya tidak baik ya. Jadi saya pasti akan mempersiapkan dulu apa yang harus saya bicarakan, apa yang harus saya sampaikan kepada ibu itu ya, sehingga dia tidak tersinggung karena kita membicarakan permasalahan anaknya. Mungkin itu Bu persiapannya ya. Luar biasa Bu ya. Iya. Sangat luar biasa sekali. Nah, ada lagi Bu selain itu? Mungkin bisa saya terapkan yaitu mengajak, mengkondisikan teman-temannya ya untuk mau bermain dengan si anak bermasalah tadi, karena kan dia ceritanya dia belum mau ya, belum mau berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi ini ada teman-temannya yang proaktif ya, teman-temannya yang proaktif untuk mengajak anak tadi bermain bersama dengan mereka ya. Oh iya ya. Iya. Berarti selain dengan menjalin hubungan dengan orang tuanya, Ya. juga menjadikan kawannya menjalin hubungan yang baik di sekolah ya. Nah, Supaya orang tua supaya temannya proaktif mengajak anak tadi. Tidak menunggu si anak tadi ngajak mereka, tapi mereka ini yang mengajak anak tadi yang untuk bermain. betul. Apa Ibu punya rencana lain ke depannya selain dari dua hal yang tadi? Mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran ya, teknik pembelajaran yang menarik ya, kemudian media pembelajaran juga yang menarik ya, sehingga anak tadi dia merasa dia ada sesuatu yang membuat dia tertarik dengan sekolah ini, mungkin permainannya ya, atau pembelajaran yang menarik, sehingga dia tidak terfokus dengan orang tuanya. Iya. Nah, luar biasa Bu Darwaiti ya. Selain itu, ada nggak alternatif lain selain menyediakan media pembelajaran yang menarik, menjadikan kawannya teman yang baik ya, itu ya. Ada nggak hal yang lain? Mungkin itu Bu, mungkin itu yang akan saya coba terapkan dulu ya. Kapan Bu kira-kira ini Ibu laksanakan? Karena iya. menarik ini. Iya. Saya berharap bisa segera Bu ya, bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, sehingga anak tadi dia bisa bermain dengan teman-temannya. Dan saya nyaman, senang melihat anak-anak kelas saya bermain bersama-sama ya. Saya melihat tidak ada lagi orang tua yang masih ada dalam kelas ya. Yang selama ini masih ada orang tua di dalam kelas yang membuat kita guru tidak nyaman dalam memberi pelajaran ya, dalam melayani anak juga. Karena ketika kita tidak melayani anaknya, dia malah kok anak saya nggak dilayani, padahal kita semua anak memperlakukan sama, tapi karena ada dia di situ, dia maunya anak dia saja kita layani, kan kita jadi serba salah juga Ibu kan. Iya. Jadi nggak mungkin dan tidak boleh sebenarnya orang tua itu harus ada di dalam kelas ya, tidak boleh. Jadi kita maunya tidak ada lagi orang tua dalam kelas, sehingga dalam proses pembelajaran itu akan normal seperti biasa Ibu. Nah, luar biasa ya Ibu ya. Hmm. Dari pembicaraan kita ini. Jadi Ibu, siapa nih yang bisa membantu Ibu ini dari rencana Ibu yang sudah sangat luar biasa ya, bisa menggunakan API dalam pembelajaran, menjadikan teman yang baik di kelas, kemudian menyediakan pembelajaran yang menarik. Nah, siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan hal ini? Pertama saya dibantu dulu sama orang tuanya Bu ya, karena kalau orang tuanya tidak mau bekerja sama dengan kita susah ya. Pertama saya akan minta bantu dulu dengan orang tuanya untuk mau bekerja sama dengan saya menyelesaikan masalah ini ya. Kemudian saya juga
di kelas itu ada 2 guru Ibu. Ada 2 guru. Jadi ada satu guru yang membantu saya dalam penerapan pembelajaran, dalam penyediaan mainan-mainan dan media pembelajaran. Kemudian juga saya memberitahukan juga ya, sekaligus meminta tolong ya kepada kepala sekolah. Saya menceritakan masalah saya ini di sekolah seperti ini, di kelas seperti ini, masih ada orang tua, masih ada anak. Ya saya sampaikan kepada kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolahnya mengerti ya, karena memang setiap tahun kejadian seperti ini ya. Dan saya minta juga kepada kepala sekolah untuk membantu dalam hal penyediaan mainan ya. Jadi menyediakan mainan-mainan yang menarik ya, yang menarik di sekolah, sehingga dengan mainan-mainan yang menarik tadi bisa membuat anak-anak senang ke sekolah ya, karena ada sesuatu mainan yang tidak ada dia di rumah. Ya, di rumah dia tidak punya mainan seperti itu, jadi dia kalau mau permainan itu harus ke sekolah. Nah, jadi saya menawarkan kepada ibu kepala sekolah untuk penyediaan mainan-mainan yang menarik tadi, Bu. Wah, luar biasa ya Bu Edi ya. Sangat seru sekali dan sangat bagus sekali untuk bisa diterapkan. Mudah-mudahan Bu ya. Ya. Jadi Bu, apa nih solusi yang bisa kita ambil atau kesimpulan yang bisa ambil dari percakapan tadi ini? Solusi mungkin yang dari kita bicara tadi Bu ya, yang bisa kita terapkan sekarang mungkin yang pertama yang tadi Bu ya, bekerja sama dengan orang tua, ya, meminta kerja sama orang tua supaya membantu ya, supaya membantu ibu gurunya dalam hal mendidik anak-anaknya ya, karena kalau mendidik anak tanpa kerjasama dengan orang tua tidak bisa Ibu ya. Cuma beberapa jam saja di sekolah ya. Pertama saya akan bekerja sama dengan orang tua, mendiskusikan permasalahan anaknya baik dengan orang tua yang tadi maupun orang tua yang lain ya. Kemudian juga saya mengkondisikan anak-anak ya, kondisikan anak-anak di kelas saya ya untuk mau dan nyaman dengan anak yang baru ini. Walaupun anak yang baru ini belum mau bermain, tapi mereka yang proaktif mengajak anak tadi ya, anak yang bermasalah tadi untuk bermain bersama. Kemudian saya juga akan menyediakan ya, tentu dengan bantuan kepala sekolah ya, untuk penyediaan mainan-mainan dan media-media yang menarik ya, media yang menarik untuk pembelajaran di sekolah ya. Gitu. Tapi Ibu sudah dapat solusinya ya Bu ya? Alhamdulillah Bu, hasil diskusi kita hari ini Bu ya, berkat bantuan ibu-ibu dalam hal berkat bantuan ibu untuk menyediakan waktunya Bu ya. Perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya merasa semuanya ini ya hal biasa ya, tapi ketika kita ungkapkan, ketika kita bicarakan, kayaknya ada aja masalah, ada aja solusi setiap permasalahan Bu ya. Ibu berhubung nih waktunya saya ada kelas ya Bu Maaf ya. saya juga Bu, Enggak Ibu. apa-apa. Jadi nanti lain waktu bisa kita bincang-bincang lagi. Ibu bisa menghubungi saya ya Bu ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan Ibu. Sama-sama. Sekian dulu Ibu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Bu Erni. Iya Bu, bagaimana nih perasaannya setelah Bu Asma melakukan coaching tadi ya dengan Ibu Nurbaiti ya? Bagaimana perasaannya nih Bu? Ya alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang setelah melakukan coaching dengan Ibu Nurbaiti sangat lega Bu. Saya sangat senang karena bisa membantu Ibu Nurbaiti dalam mengatasi masalahnya, walaupun mendapat solusinya dari coaching kami. Iya. Baik Bu, terkait dengan pasca coaching ini Bu ya, pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal ya. Baik Ibu. Yang pertama adalah apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching ya, yang terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu kompetensi dengan mendengar aktif dan menggali pertanyaan berbobot. Bagaimana apa yang Ibu lakukan terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut? Iya Ibu, jadi Bu ya, kompetensi yang spesifik yang telah saya lakukan yaitu mendengar aktif, kemudian yang kedua itu melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah di sini Bu, dalam melakukan kompetensi ini saya melakukannya dengan alur tirta.
Iya, Nah, ya. alur tirta Bu ya. Betul Ibu. Jadi di mana di situ tirta itu akronim dari tirta ya. T Iya. itu yaitu tujuan. Nah, di situ ada tujuannya, ada beberapa pertanyaan berbobot nah Bu di situ. Iya. Jadi saya manfaatkan tujuan pertanyaan itu saya tanyakan kepada coach saya. Misalnya dengan pertanyaan tujuan Ibu datang kemari, jadi topik apa yang dibahas, itu mengenai tujuan. Kemudian Bu, yang kedua identifikasi ya. Di identifikasi ini Bu, saya di situ bisa menanyakan beberapa pertanyaan. Iya. Misalnya hal apa yang sesuai ataupun apa yang harus dilakukan, itu ya Bu ya. Iya. Kemudian yang ketiga rencana aksi. Nah, pada saat rencana aksi ini pertanyaan bisa dengan apa rencana yang beliau lakukan supaya masalah ini bisa teratasi. Dari pertanyaan itu beliau bisa menjawab dan menemukan solusinya. Dan yang ketiga adalah TA ya Bu ya. Iya. TA itu tanggung jawab. Nah, setelah melakukan ini ada misalnya solusinya apa dari pertanyaan yang menyangkut dengan tanggung jawab. Nah, itu Bu yang saya lakukan. Alhamdulillah semua kompetensi ini bisa kami lalui dengan sangat semangat ya. Ibu Nurbaiti pun merasa terbantu masalahnya. Beliau bisa menemukan solusinya sendiri Ibu. Ini pun berkat saya sebelumnya saya sudah melakukan observasi dengan Ibu, karena kan saya Bu minusnya kan di mendengar aktif, iya betul. Nah, ternyata saya bisa juga menggunakan dengan metode rasa. Jadi itu saya dengarkan baik-baik. Jadi dengan cara mendengarkan saya bisa juga menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhannya Ibu Nurbaiti itu Bu. Ternyata rasa itu singkatan juga dari akronim bahasa Inggris Ibu ya. Yaitu di mana R itu receive, kemudian A itu appreciate, S itu summarize, dan S itu bertanya ya. A itu ask. Jadi kita bisa mendengar dengan seksama, dengan sebaik mungkin mendengar permasalahan yang dialami oleh coach kita Ibu. Iya, sangat bagus sekali Bu Asma ya. Baiklah, di sini saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Jadi menurut saya sebagai observer ya, coaching yang sudah Ibu Asma lakukan dengan Ibu Nurbaiti tadi itu sudah sangat baik ya. Terima kasih Ibu. Iya, dan proses alurnya juga sudah sangat sesuai ya dengan alur tirtanya ya. Jadi di sini saya mengamati Ibu ada menanyakan tujuan ya, mengidentifikasi, selanjutnya ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga sudah ada di situ saya lihat di alurnya Bu ya. Jadi menurut saya ini sudah sangat bagus sekali ya. Kemudian di sini Ibu juga sudah berusaha ya menggali melalui pertanyaan-pertanyaan kepada coach Ibu ya, sehingga coach Ibu yaitu Ibu Nurbaiti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi ya. Betul Ibu. Iya. Dan menurut pengamatan saya nih ya dari coaching tadi juga ini sudah sesuai ya dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, menurut Ibu sendiri dari dari prinsip-prinsip coaching ini bagaimana pendapat Ibu yang sudah Ibu lakukan dari ketiga prinsip ini? Jadi luar biasa ya Ibu ya, dengan adanya prinsip coaching ini kita bisa membangun kemitraan yang baik dengan coach kita. Jadi kita bisa membangun hubungan yang baik, kemudian ada proses yang kreatif di mana ketika ada masalah ternyata ada loh ini solusinya. Itu ada proses kreatif. Jadi tanpa kita beri solusi, coach kita mendapatkan solusinya sendiri dengan adanya alur tirta tadi. Jadi kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Sebenarnya coach yang mau curhat itu kepada kita bukan orang yang bodoh misalnya, tapi dia punya masalah.
sebenarnya beliau itu belum bisa memaksimalkan potensi mereka. Nah, sebenarnya mereka itu memiliki potensi yang luar biasa. Iya. Ya kan ya, Bu, ya? Iya. Jadi setelah kita melakukan coaching ini ternyata wah ada sesuatu nih. Mereka punya potensi mereka sendiri tanpa harus kita gali lagi apa masalah yang dihadapinya. Kita beliau bisa mendapatkan solusinya sendiri dengan cara kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, ya, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Iya Bu, ya jadi sudah sangat bagus sekali tadi ya. Terima kasih Bu. Iya, senang ya mendengarnya ya. Alhamdulillah Bu, karena kan bisa membantu sesama, bisa membangun komunikasi ataupun kemitraan yang baik dengan rekan sesama ya Bu, dengan rekan sejawat. Dari proses coaching tadi yang sudah berlangsung baik ya, untuk kedepannya ini apa rencana Ibu Asma selanjutnya? Rencana saya Bu akan meningkatkan lagi pengetahuan saya mengenai coaching ini ya Bu ya. Mungkin saya juga akan berbagi ilmu dengan rekan sejawat yang lainnya, dan jika memang ada kawan-kawan yang mengalami masalah, saya akan bersedia membantu mereka Ibu. Saya yang paling harus saya lakukan dalam ini Bu, saya harus meningkatkan pengetahuan itu pertama, karena dengan ada pengetahuan saya bisa melakukan hal yang baik kepada teman-teman saya di sekolah. Iya, jadi ke depan mungkin ada kompetensi dari coaching ini yang akan Ibu kembangkan lebih mendalam lagi ya. Betul Ibu. Iya. Baik Bu, semoga apa yang sudah Ibu lakukan coaching itu ya bisa Ibu terapkan lagi ya, bisa Ibu kembangkan lagi nanti kepada rekan-rekan sejawat yang lain ya, yang membutuhkan bantuan Ibu. Jika memang rekan sejawat Ibu mengalami kendala, jadi bisa Ibu bantu dengan adanya keterampilan coaching yang sudah Ibu miliki. Benar Bu. Iya. Baik Bu Asma, jadi sebagai penutup nih ya, jadi saya ingin menanyakan ya sebagai penutup pertemuan kita pasca observasi ini, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena saya bisa berbagi masalah dengan Ibu ya, di mana yang waktu pertamanya saya kurang maksimal dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah saya melakukan pra-observasi dengan Ibu, kemudian melakukan observasi kepada coaching, dan sekarang ini sudah melakukan pasca observasi dengan Ibu, saya saya mendapatkan solusi dari dari perbincangan saya hari ini dengan Ibu. Jadi luar biasa Ibu ya, saya sangat terbantu dengan Ibu sebagai observer atau pengamat saya. Iya, jadi senang Bu ya. Alhamdulillah Bu, dengan adanya Ibu, kawan saya juga bisa terbantukan, mereka bisa memecahkan masalah sendiri, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Iya, di sini saya juga merasa sangat senang sekali ya bisa membantu Ibu Asma mengamati proses coaching yang Ibu Asma lakukan. Mudah-mudahan ini Bu kedepannya lebih meningkat ya kinerja kita, dan jika memang Ibu membutuhkan bantuan saya, jangan segan-segan menghubungi saya Bu. Saya siap membantu Ibu. Terima kasih Bu. Saya akan menghubungi Ibu sesering mungkin ya. Jangan bosan-bosan ya terima telepon dari saya. Iya Bu. Baiklah Bu, mungkin pertemuan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bu ya. Baik Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.